kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bertatap muka untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama. Sholawat serta salam tak lupa tetap kita haturkan, tetap kita lafalkan untuk beliau junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lafalan sholawat tadi, kelak ketika yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan kita diakui sebagai umat beliau. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan hikmat dan telah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyambung di kegiatan selanjutnya, seperti biasa bahwa di setiap pagi hari kita ada pembiasaan. Pembiasaan itu ada beberapa hal, termasuk di dalamnya ada pembiasaan membaca sholawat nabinya, dan di situ merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita coba lafalkan sholawat Maryam juga. kita senantiasa dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bala. Amin Allahumma. Ya, untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme, perlu kalian ketahui juga salah satu cara untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, salah satu caranya ialah dengan menyanyikan lagu Indonesia. Coba untuk menyanyikan Indonesia Raya, silakan semuanya berdiri.
Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang menyayangi anak yatim. Perlu diketahui juga bahwa setiap pembelajaran itu memiliki tujuan pembelajaran. Salah satunya, kalau di pembelajaran pendidikan agama Islam tentang menyayangi anak yatim, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Ma'un. Itu dikatakan kamu berhasil mengalami atau melaksanakan pembelajaran Quran surat Al-Ma'un apabila yang pertama mampu membaca Quran surat Al-Ma'un berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, ada peserta didik mampu menghafalkan Quran surat Al-Ma'un. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis isi kandungan dari Quran surat Al-Ma'un. Awalan tentang pembelajaran Quran surat Al-Ma'un perlu diketahui bahwa Quran surat Al-Ma'un itu artinya barang-barang berguna atau bantuan penting. Nah, dari Quran surat Al-Ma'un ini kata Al-Ma'un diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat di ayat terakhir Quran surat Al-Ma'un. Sementara untuk jumlah suratnya, jumlah ayatnya, Quran surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Quran surat Al-Ma'un juga merupakan surat yang ke-107 yang ada di dalam Al-Quran. Nama lain, namanya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada nama lainnya. Sementara untuk Quran surat Al-Ma'un itu nama lainnya ada 1, 2, 3, 4. Pertama itu Quran surat Al-Ma'un sering disebut dengan surat Ad-Din atau surat agama. Yang kedua, surat At-Takdzib. Maksudnya surat At-Takdzib itu surat yang berisi tentang kebohongan. Untuk yang ketiga, nama lain dari Quran surat Al-Ma'un ialah Quran surat Yatim. Soalnya di situ di Quran surat Al-Ma'un itu membahas tentang anak yatim. Yang keempat, Quran surat Al-Ma'un juga sering disebut dengan surat Al-Aitam. Ulama mengatakan bahwa surat Al-Ma'un itu merupakan surat ke-17 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, posisi Quran surat Al-Ma'un itu berada setelah surat At-Takatsur dan sebelum surat Al-Kafirun. Itu sebagai awalannya saja. Sekarang berhubung kita nanti ada pembuatan kelompok, kita hitung dulu. Kita membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan dihitung mulai dari Bagas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1. Dan tadi untuk hitungannya, untuk pembentukan kelompoknya dihitung 1 sampai 3, diulangi 1 sampai 3 lagi. Silahkan yang mendapat nomor urut 1 silahkan berkumpul sesuai dengan nomor urut 1. Yang nomor urut 2 silahkan berkumpul di nomor urut 2. Yang mendapat nomor 3 silahkan berkumpul di nomor urut 3.
silakan berkumpul terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembelajaran. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita lanjutkan. Di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran pasti ada sebab musabab diturunkan surat tersebut. Sama halnya juga di Quran surat Al-Ma'un ini. Quran surat Al-Ma'un itu asbabun nuzulnya atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Ma'un itu yang pertama menurut Ibnu Jurayj. Yang pertama, Quran surat Al-Ma'un di 3 ayat pertama itu dilatar belakangi ketika Abu Sufyan yang sering menyembelih unta setiap pekan. Jadi untuk di ayat 1 sampai 3 itu di 3 ayat pertama dilatar belakangi oleh peristiwa bahwa Abu Sufyan setiap minggunya menyembelih unta setiap minggu pasti menyembelih unta. Ketika datang seorang anak yatim untuk meminta bagian dari sembelihan unta tadi, Abu Sufyan itu mencela. Cara kasarnya gini. Ketika datang itu disia-siakan oleh Abu Sufyan. Anak tersebut juga diusir dan tidak diberi daging unta saat memintanya. Maka ia layak disebut sebagai pendusta agama. Allah pun menurunkan ayat tersebut sebagai peringatan. Untuk yang kedua, asbabun nuzul yang kedua itu ayat keempat turun ketika kaum munafik itu sholat. Kalau kaum munafik sholat, maksudnya gimana? Untuk ayat keempat itu diturunkan ketika kaum munafikun sholat, namun tujuannya hanya untuk riya atau pamer. Dan wong namanya pamer itu pasti nek orang kalau tidak dilihat sama orang itu pasti wegah untuk menjalani sholat. Mereka enggan sholat saat tidak ada yang melihat, dan mereka pun terkenal dengan sifat pelitnya. Silahkan perhatikan video berikut ini. Sebelum memperhatikan, siapkan alat tulisnya masing-masing. Di situ ada mari membaca dan menghafal. Berhubung tadi kita sudah buat kelompok, nanti membaca itu per kelompok satu. Misalkan kelompoknya Bagas yang membaca Bagas atau Dian, yang kelompok 2 yang membaca Tori atau Dinda, yang kelompok 3 nanti itu cukup menghafal saja. Soalnya yang 2 kanan kiri sudah membaca, dan yang tengah yang kelompok 3 itu hanya menghafalkan saja. Nanti bisa diwakili Rafael, Bayu, Nia atau Wawan. Ya, silakan perhatikan. Subscribe dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 3 kali ya. Aro'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Cukup. Silakan dihafalkan. Saya kasih waktu, saya beri waktu 5 menit saja. Hafalkan di masing-masing kelompok. Silakan dihafalkan 5 menit saja. Sudah? Siapa dulu? Ini nanti kita ini. Sambil menghafalkan, perlu diketahui bahwa kalau menghafalkan paling tidak membaca itu diulangi sebanyak 3 kali. Kalau nggak dibaca sebanyak 3 kali, kadang kalau orang menghafalkan kendalanya ya lupa. Ya, dihafalkan. Ya, perhatikan sini dulu. Di dalam Quran surat Al-Maun juga untuk tugasnya nanti itu tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu cukup membacanya, mau nanti diwakili oleh siapapun silakan tentukan yang terbaik dari kelompok kalian. Yang untuk khusus kelompok 3 nanti menghafal. Tapi sebelum menghafal perlu kita ketahui bahwa dalam membaca ataupun menghafal Quran itu harus didasari dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Di sini Pak Guru sudah membuat video terkait dengan bacaan-bacaan yang harus kita pelajari di kelas
5. Silakan perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi